Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 19 Maret 2023. Injil Matius 26 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, Yesus akan diserahkan ke kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah sesuatu yang terselubung baginya. Dia sudah mengetahui hal itu, kapan dan siapa yang akan melakukannya. Setelah menyelesaikan segala pengajarannya dan sebelum hari raya Paskah tiba, ia memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya. Tentunya bukan supaya mereka bersedih, tapi supaya mereka tidak bingung, heran atau kecewa, sebab hal itu telah terlebih dahulu diberitahu kepada mereka. Kematian itu bukanlah akhir dari segalanya dan bukan pula kekalahan, tapi merupakan rencana Tuhan Allah dalam rangka penyelamatan manusia. Yesus harus menggenapi apa yang sudah ditentukan Bapa baginya. Pada malam sebelum ia diserahkan, pemuka agama Yahudi berkumpul di istana imam besar Kayafas. Di sanalah mereka berunding untuk menangkap Yesus dengan segala tipu muslihat. Mereka sangat membenci Yesus karena mereka punya cara berpikir dan perilaku yang berbeda dari Tuhan Yesus. Yesus dianggap telah mengubah tatanan kebiasaan yang ada. Ia menyembuhkan pada hari Sabat dan murid-muridnya makan tanpa mencuci tangan dan memetik gandum pada hari Sabat. Yesus juga pernah dituduh pembuat kerusuhan karena ia marah di bait Allah dan menunggang balikkan barang-barang dagangan orang-orang yang berjualan di sana. Ia juga pernah disebut penghujat Allah karena ia menyebut dirinya anak Allah. Dan kebencian mereka menjadi sempurna ketika Yesus berulang kali menyinggung kejahatan-kejahatan pemuka agama ini. Mereka dikecam Yesus dengan sebutan ular beludak, orang-orang munafik yang bibirnya menyembah Allah, tapi hatinya jauh dari Allah. Inilah yang mendorong para pemuka agama ini bersepakat dan berunding untuk menangkap Tuhan Yesus. Penangkapan itu direncanakan bukan pada hari raya Paskah untuk menghindari keributan di antara rakyat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berita penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang sampai kepada kita bukan untuk supaya kita menaruh belas kasihan kepadanya, tapi untuk merenungkan betapa berdosanya kita ini dan betapa cintanya Bapa kepada kita yang merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita dan memberi mahkota kehidupan. Sebagai orang yang ditebus, tentunya kita tidak tinggal diam. Kita merespon kasih Tuhan dengan melayani Tuhan dan memuji-muji namanya. Sebab itu berkenan kepadanya. Dalam UGN Yesaya 61 ayat 6 dituliskan, "Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita." Dan seluruh bangsa akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus dan diberkati. Dalam ayat 10-11 dituliskan demikian, "Aku bersukacita di dalam Tuhan,
Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sukacita kita terjadi bukan hanya waktu dalam kelimpahan, tetapi dalam penderitaan pun kita tetap berbahagia. Sebab kita tahu orang yang menderita karena kehendak Allah, dialah yang empunya kerajaan surga. Seperti dituliskan dalam Invocatio, Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Amin.